Saya setuju sekali kalau Presiden Prabowo Subianto hari ini harus memang menggunakan tangan besi gitu loh. Supaya yang bikin rusuh-rusuh yang selalu saja mengatasnamakan menjual kesengsaraan rakyat, menjual kemiskinan itu sudah nggak nongol lagi. Sikat aja semuanya sekalian gitu loh. Jadi saya dukung sebetulnya pidato-pidato Prabowo Subianto yang meledak-ledak itu. Bahkan misuh kalau menurut saya kemarin. Dasmu. Mereka pasti menekan habis Prabowo Subianto dengan ancaman-ancaman. Bukan ancaman-ancamannya sebatas cuma WA, bukan. Ancaman langsung, bahkan mungkin ancaman pembunuhan kepada Prabowo Subianto. Ini nggak main-main loh. Kenapa Prabowo juga setiap kali berpidato berapi-api seperti itu? Menunjukkan bahwa gue nggak takut sama lu semua. Hai, para oligarki, hai, para orang-orang yang memang dibayar untuk bikin rusuh bangsa ini. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai... Dan itu faktanya yang terjadi di Indonesia ini. Setiap rezim pergantian. Yang kalah pasti playing victim, membuat gerakan-gerakan yang selalu saja ngompor-ngompori rakyat, memprovokasi rakyat, mengadu domba rakyat, agar bangsa ini tidak semakin tenang, tidak semakin tentram, tapi bagaimana diciptakan satu kondisi yang semakin gaduh, semakin ribut, yang pada akhirnya nanti presidenlah yang akan disalahkan. Kemudian setelah masa 5 tahun, mereka bikin propaganda, bikin provokasi lagi untuk bagaimana calonnya bisa naik menjadi presiden berikutnya. Selalu seperti itu. Kalau saya menilai transisi dari Jokowi ke Prabowo kan nggak seperti itu. Prabowo masuk jadi Menteri Menhan, mengadaptasi bagaimana kepemimpinan Jokowi. Plus minus, ya kita tidak bahas sekarang ini. Tapi yang pasti, transisinya ini mulus. Tidak terjadi kegaduhan yang sangat signifikan. Tapi tentu saja, bagi partai yang merasa tidak sepemahaman, mungkin saja kalau kemarin kan seharusnya bukan Gibran yang menjadi wakil presiden berpasangan dengan Prabowo kan, karena Gibran banyak sekali lah manuver-manuvernya dan kita sudah tahu bersama. Dan bagaimana Jokowi manuver-manuvernya kita juga tahu bersama. Ini kan perebutan kerajaan sebetulnya. Kerajaan Geng Solo yang sekarang menjadi Gajah Putih, Kerajaan Moncong Putih, Kerajaan Biru, Kerajaan Kuning, dan seterusnya. Dan sekarang terbukti kan, setelah Pak Prabowo berkonsolidasi dengan beberapa partai yang menjadi partai koalisi, pasti ada partai yang memang sudah tidak terima sebelumnya karena kepentingan kerajaan partai itu. Nah, sekarang ini yang terjadi. Nah, makanya kalau sampai hari ini Pak Prabowo dengan pidato-pidatonya seperti itu, mungkin orang yang tidak senang, yang sudah terracuni pikirannya dari provokasi, dari propaganda, adu domba
mereka-mereka yang memang sudah menyatakan sebagai oposisi ini semakin kebenciannya bukan soal tentang siapa yang menjadi presiden hari ini, tapi kebencian kepada pribadi Prabowo Subianto. Jadi mereka ini sangat subjektif sekali. Artinya apa? Dukungan kepada partai, dukungan kepada figur seorang capres, dukungan kepemimpinan mungkin daerah, ini dukungan emosional. Padahal kita sebagai rakyat yang sudah cerdas ini harusnya dukungan kita kepada mungkin caleg, mungkin gubernur, bupati yang mencalonkan itu sebetulnya dukungan politik saja. Artinya selama itu tidak sejalan, ketika dia sudah menjabat, ya sudah, bubar. Tapi karena memang provokasi, penggiringan, pencuci otakan lewat sosial media, mereka dibikin emosional mendukung salah satu figur gitu loh. Bukan rasional. Kalau istilah kemarin pembahasan mengenai nasab palsu Baklawi itu, dukungan yang taklid buta gitu. Saya juga dikatakan taklid buta dengan Prabowo Subianto. Tapi saya punya alasan bahwa saya mendukung siapapun juga yang menjadi presiden. Tapi dukungan saya adalah dukungan politik. Ketika memang yang saya dukung ini melenceng dari janjinya, bubar, selesai sudah. Ngapain didukung lagi? Ya sudah, biar berjalan, terserah deh mau seperti apa negara yang dipimpinnya ini. Kalau saya begitu, inilah prinsip saya. Dan saya pikir juga saya banyak juga teman-teman yang sepemahaman dengan prinsip saya bahwa kita mendukung itu dukungan politik, karena yang paling penting itu bukan siapa presidennya, siapa wakilnya, siapa menterinya, tapi yang penting bagaimana bangsa ini ya kita jaga, kita kawal seperti apa yang kita inginkan agar masyarakat itu hidupnya semakin sejahtera, semakin pintar, semakin cerdas, dan kita disegani oleh dunia luar atau negara-negara luar tidak lagi menyepelekan bangsa Indonesia. Jadi saya dukung sebetulnya pidato-pidato Prabowo Subianto yang meledak-ledak itu. Bahkan misuh kalau menurut saya kemarin, dasmu dan seterusnya itu masih mending. Presiden Prabowo hanya menyebut dasmu. Karena itulah bentuk ekspresi Prabowo Subianto bahwa sudah memporak-porandakan bisnis oligarki yang memang mengangkangi ekonomi Indonesia ini. Tentu saja tidak semudah itu terus disikat selesai, enggak. Mereka pasti menekan habis Prabowo Subianto dengan ancaman-ancaman. Bukan ancaman-ancamannya sebatas cuma WA, bukan, ancaman langsung, bahkan mungkin ancaman pembunuhan kepada Prabowo Subianto. Ini nggak main-main loh. Makanya Prabowo semakin garang di panggung. Itu mungkin analisa saya, kenapa Prabowo juga setiap kali berpidato berapi-api seperti itu. Menunjukkan bahwa gue nggak takut sama lu semua. Hai para oligarki, hai para orang-orang yang memang dibayar untuk bikin rusuh bangsa ini. Dan memang beliau punya daftarnya itu. Dan kalau ditanya, ya nggak mungkin Prabowo Subianto mengklarifikasi dari pertanyaan-pertanyaan para pengkritisi itu. Kalau memang Masewa itu dibayar oleh siapa, tunjukkan, ya nggak perlu. Saya pikir Prabowo Subianto nggak perlu mengklarifikasi hal-hal seperti itu. Karena apa? Mereka juga tolol gitu loh, para pengkritisi itu, goblok juga gitu loh. Ketika mengkritisi pemerintah, ini korupsi, hantam, MBG dihentikan. Mereka juga tidak bisa menunjukkan data siapa yang korupsi dan di departemen mana dan berapa jumlahnya. Dan kalau perlu dikoleksi semua tentang korupsi itu dari pusat sampai daerah. Siapa saja yang korupsi, di departemen mana, berapa jumlahnya, dan seterusnya itu. Tapi mereka hanya teriak-teriak di jalan, teriak-teriak di televisi nasional itu kan, swasta maksudnya.
tidak juga bisa menunjukkan data yang valid. Tapi giliran pemerintah sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, contoh kemarin swasembada pangan, mereka para pengkritisi balik bertanya, mana datanya? Makanya saya setuju sekali kalau Presiden Prabowo Subianto hari ini harus memang menggunakan tangan besi gitu loh, supaya yang bikin rusuh-rusuh yang selalu saja mengatasnamakan, menjual kesengsaraan rakyat, menjual kemiskinan itu sudah nggak nongol lagi, sikat aja semuanya sekalian gitu loh. Jadi masih untung Prabowo Subianto itu cuma misalnya dasmu, nggak sekalian cancok kan itu. Sudah tidak bisa ditoleransi lagi mereka-mereka yang mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan menjual kemiskinan, mengatasnamakan menjual kesengsaraan rakyat, udah nggak penting. Mereka juga munafik semua. Makanya ada yang selalu saja, wah ini kok Presiden Prabowo ini mengkhawatirkan pidatonya, ngomong seperti itu, dia kan negarawan. Tidak patutlah ngomong seperti itu. Kalau saya dukung pernyataan Prabowo itu. Sekali lagi saya dukung dengan ceplas-ceplosnya itu. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa Prabowo Subianto itu ya apa adanya. Memang yang terjadi hari ini di dalam kabinetnya, kemudian di semua departemen yang pusat sampai bawah, yang terjadi hanyalah kemunafikan. Lapor ABS asal Bapak senang. Dan sebetulnya hal-hal yang bisa dibongkar dengan mudah seperti penyelewengan dan korupsi, tapi mereka ini memang kompak bagaimana caranya menutup-nutupi. Karena udah merasa mereka ini memang sudah maling gitu loh. Makanya penuh dengan pencitraan di hadapan Presiden Prabowo. Sok rapi, sok bersih, sok suci, sok klimis, sok menyayani. Tapi bangsat, maling itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.